Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan sholat tarawih dan sholat witir yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Dan salah satu yang kita rasakan adalah kita masih bisa istiqomah untuk tetap menjadikan puasa ini sebagai ladang ibadah kita. Ya, kita masih bisa sholat berjamaah di masjid, masih mampu untuk memenuhi saf-saf masjid. Ini tentu bukan karena kita hebat, tetapi karena semua adalah kuasa Allah dan kehendak Allah, maka kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berdoa semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, salah satu tujuan dari berpuasa atau maqasid syariah berpuasa adalah raf'ud darajat atau meninggikan derajat. Artinya bahwa dengan kita melaksanakan puasa, dengan Allah mewajibkan puasa kepada kita, sebenarnya tujuannya adalah kita supaya jadi orang-orang yang derajatnya tinggi. Dan ketinggian derajat manusia di hadapan Allah adalah ketika dia mencapai muttaqin. Maka tepat kalau kemudian salah satu dasar kewajiban kita berpuasa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu sebulan penuh kita berpuasa itu mari kita maksimalkan supaya kita ini menjadi hamba yang mulia. Ya, kita harus bersyukur diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia. Dan kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk surga. Karena nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam itu diciptakan sebagai penghuni surga. Kalau kita asalnya adalah makhluk surga, maka sudah seharusnya kalau kita kembali, tujuannya adalah kampung halaman kita yaitu surga. Oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya menjadi orang-orang yang meningkat derajatnya selama bulan puasa ini? Hal ini digambarkan dalam firman Allah yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat dua orang. Satu yaitu orang yang beriman dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, ini menjadi penting. Apa artinya? Cara kita supaya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi makhluk yang kedua bisa dengan bermodalkan keimanan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Maka di dalam surat Al-Baqarah tadi, sebelum diwajibkan kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa menjadikan puasa sebagai peningkat derajat kita adalah menjadi beriman dulu. Nah, itu bisa kita pahami bahwa puasa ini ibadah mahdhah. Ibadah yang wajib yang ketentuannya sudah diatur sehingga kita tidak bisa melakukan campur tangan, tidak bisa mengubah-ubah. Tidak bisa kita mengubah waktunya kemudian dari jam 7 sampai jam 8 malam misalnya, tidak. Semuanya sudah diatur oleh Allah, syarat-syarat dan ketentuannya. Itu ibadah mahdhah. Dan landasan ibadah mahdhah ini yang penting adalah tujuan utama kita melakukan ibadah mahdhah itu adalah ketaatan. Maka sifatnya ta'abbudi. Oleh karena itu niat kita berpuasa itu ya memang menjalankan ketaatan, semata-mata menjalankan ketaatan.
Jangan dicampur dengan tujuan yang lain. Karena tujuan primernya, maqasid syariah daruriyahnya itu adalah supaya kita taat sehingga mendapatkan ridho Allah. Nah, tujuan sekundernya itu ya mendatangkan ketenangan, mendapatkan kebaikan, menjadikan tubuh kita sehat, itu tujuan sekunder. Sehingga jangan sampai kita kebalik. Puasa tujuannya biar sehat, puasa tujuannya biar tenang, itu terbalik. Yang harus kita niatkan pertama adalah kita puasa supaya dapat ridho Allah semata-mata taat. Nah, kalau tujuan pertama tercapai, tujuan sekundernya otomatis. Tapi kalau kita niatnya tujuannya adalah supaya berat badan kita turun, supaya kolesterol kita turun, itu tercapai sekundernya tapi tidak tercapai primernya. Maka ini yang menjadi catatan penting kita. Maka tingkatan puasa itu kan ada namanya mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas berpuasa, yaitu yang menjalankannya itu dengan penuh keikhlasan. Suka, lapar, disukai, karena semata-mata yang diingat hanya Allah. Oh, ini perintah Allah. Tidak ada alasan lain bagi kita kecuali untuk mentaatinya. Maka selama kita berpuasa, maka kita gunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, karena itu menjadi syarat kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, kita bersyukur selama bulan Ramadan kita mendapatkan ceramah-ceramah kultum tarawih, kultum subuh. Ini kan menjadi ladang kita, menjadi sarana atau wasilah kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Terutama ilmu hal, karena itu yang wajib. Ilmu bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap, terutama bagaimana kita bersikap di hadapan Allah. Maka ini selaras dengan perintah pertama dari Al-Quran adalah Iqra. Karena pintu pembuka ilmu adalah kita diharuskan untuk membaca. Maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan peradaban manusia mulai masa Nabi sampai masa sekarang. Peradaban manusia bisa tinggi itu ya karena mereka menjalankan Iqra. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, begitu orang Islam tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, maka mereka kemudian menjadi mundur. Maka sekarang saatnya kita selama bulan puasa ini tentu kita mengembangkan diri untuk menjadi orang yang berilmu. Ya, sekarang kita dimudahkan dengan fasilitas kemajuan teknologi. Ya, kita bisa menimba ilmu kapanpun, dimanapun. Maka sekarang kalau misalnya biasanya kita pegang HP atau gadget yang biasanya di luar Ramadan untuk kepentingan-kepentingan yang non ilmiah, sekarang kita gunakan untuk mendapatkan informasi pengetahuan yang berguna untuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka salah satu amal yang tidak akan terputus meskipun kita meninggalkan ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin besar pahala yang mengalir kepada kita. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin tinggi derajat kemuliaan kita. Kita bisa belajar kepada para nabi, para wali. Mereka meskipun sudah meninggal, sudah wafat bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, tapi kehadirannya masih bisa kita rasakan. Masih banyak orang yang mengunjungi makbarohnya. Karena apa? Karena kekuatan ilmu pengetahuan mereka. Bayangkan kalau kita kemudian sudah meninggal, masih dikunjungi atau masih mendapatkan penghormatan dari masyarakat seperti itu, masih memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, itu merupakan bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya karena diangkat oleh Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari kita gunakan puasa Ramadan ini sebagai dasar kita untuk menjadi orang yang kuat imannya dan juga tinggi ilmu pengetahuannya. Karena dengan dua kekuatan itulah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, diangkat derajatnya bahkan meskipun kita sudah meninggal dunia.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.